Welcome semuanya. Are you excited for Vision Sunday? Let me tell you, kalau saya melihat, saya udah dapat visionnya itu sekitar bulan Oktober yang lalu. Tetapi udah mulai bulan November, when the economy really goes bad. Kemudian awal tahun, kemudian Amerika dan negara-negara lainnya yang mulai berperang sana-sini gitu ya. It's getting worse, saudara-saudara. It's not getting better. Secara mata dunia, yang Tuhan berikan kepada saya, yang Tuhan kasih impresi dalam hati saya, tahun ini, it's not getting better. Secara ekonomi dunia, secara keadaan, it's getting worse. Tetapi saudara, untuk anak-anak Tuhan, it's a different matter. Beda saudara, oke? Saudara mungkin melihat, aduh saya berharap nih pastor nih kasihnya yang bagus-bagus dong tahun ini dong gitu loh. Keadaannya yang oke-oke aja dong gitu loh. Kalau bisa jangan kasih berita gitu ya, atau nubuatan atau apa gitu yang jelek-jelek. Well, this is not me, tapi yang saya lihat tahun ini itu tambah lama, tambah gelap, tambah nggak menentu, tambah parah keadaannya. Tapi saya harus katakan, kita telah melewati tahun lalu, itu Dektos favor. Saudara harus tahu, favornya Tuhan itu diberikan pada saat, bukan pada saat kita lagi. Saudara kalau lagi berlimpah, itu nggak butuh anugerah. Saudara merasa cukup kan? Gitu kan? Tapi kalau saudara banyak masalah, baru saudara perlu itu yang namanya kasih anugerah Tuhan. Benar kan? Nah, masalahnya Tuhan tidak memberikan setelahnya. Dia berikan terlebih dahulu. Jadi tahun lalu adalah persiapan untuk tahun ini, saudara. It's the preparation. Saudara telah dilimpahi dengan 7 tahun masa kelimpahan terlebih dahulu. Masa kelaparan atau kelimpahan dulu? Kelimpahan dulu, saudara. Karena akan tiba masanya 7 tahun masa kelaparan. Itu yang terjadi pada zaman waktu Yusuf di Mesir, saudara. So, Yusuf adalah gambaran daripada Tuhan Yesus sendiri. Jadi, kelimpahan itu terjadi dahulu. Supaya saudara bisa mengalami kecukupan di saat masa kelaparan. Masa kelaparan ini kalau saudara lihat gitu, wah, it's really really bad. Ekonomi is really bad. Saya juga bingung gitu ya. Bahkan akhir tahun dikasih kabar juga secara kesehatan itu kurang baik kan gitu. Buktinya kan istri saya waktu saya begitu pertama kali dengar gitu, harus operasi. Why gitu loh. Ya kan semua orang pasti akan ngomong kayak gitu. Tetapi saya baru tahu saudara, bahwa Tuhan itu juga berikan teknologi. Dia berikan hikmat kepada manusia juga. Dan itu adalah sebenarnya saya harus katakan, kalau nggak ada teknologi itu, zaman dulu mungkin belum ada. Zaman sekarang teknologinya udah canggih sekali, saudara. Udah pakai robot, udah presisi. Dan saya percaya Tuhan juga ingin memberikan anak-anaknya yang terbaik, saudara. Jadi, saudara, saya melihat ya, yang dikhotbahkan oleh Pastor Is gitu ya, mulai akhir ini ya, awal bulan gitu ya. Bahkan mulai bulan lalu sih sebenarnya itu agak terngiang-ngiang gitu dalam pikiran saya gitu ya. Wah, nanti akhir tahun gitu ya semuanya pada gerubak-gerubuk gitu. Soalnya udah slow gitu ya. Detik-detik terakhir langsung gitu orang bisa pada nyampe target semua. Dan bener loh kejadian, memang begitu kejadiannya. itu benar-benar sistem SKS itu, sistem kebut semalam itu benar-benar kejadian. You know what happened? Saya sendiri pun mengalami hal yang sama. Saya pikir bakalan slow closing of the year. Enggak, saudara. At the end of the year, saya sampai bingung. Kok bisa rame? Aneh. Orang udah pada keluar semua. Lihat orang pada... Saya just wanna give you, bukan untuk mengulangi lagi ya mengenai usaha atau bagaimana. Karena saya punya usaha. Dan beberapa teman-teman juga ada yang punya kesaksian juga gitu ya. Di akhir tahun saya pikir closingnya jelek. Saya pikir closingnya parah ini tahun ini. Karena apa? Waduh, orang ekonomi lagi jeblok. Ternyata akhir tahun saya naik penjualannya bahkan lebih bagus daripada tahun lalu. Sampai saya bingung. Kok bisa Tuhan? Kok bisa? Saya bilang, itu bukan karena kamu. Bukan karena kamu yang jago.
Itu karena saya yang kasih detox paper terlebih dahulu. Dia katakan demikian. Dan benar-benar saudara-saudara, istri saya pun juga dijaga. Mungkin ya tatanan dunia ini banyak sekali yang berubah. Mungkin secara kesehatan, kondisi alam, bahkan segala macamnya itu banyak sekali perubahan. Dan biasanya saudara-saudara kalau saya notice akhir tahun itu banyak dipenuhi dengan kembang api, segala macam festif. Tahun ini sepi banget. Kayak berasanya itu adem ayem gitu ya. Kayak nggak semangat gitu ya. Akhir tahun itu kayaknya berakhir kurang baik gitu. By the way saudara-saudara, saya spend time akhir tahun 23, tanggal seminggu terakhir waktu tahun baruan saya lewati dengan tidur. Karena apa? Saya lagi kena flu parah. Tapi saya harus ngomong juga, itu karena kitanya juga kerjanya nggak tahu diri kadang-kadang. Nggak bisa istirahat. Sayanya nggak mau istirahat. Sometimes kalau badan kita udah harus istirahat, ya harus istirahat, saudara. Harus mau. Akhirnya sakit itu, yang namanya sakit, orang kan namanya harus rest. Benar ya? Obatnya itu cuma satu, rest. Saya melihat, waktu saya beristirahat, Tuhan juga bekerja, saudara. Saudara tahu ya, God works. When you rest, God works. Tuhan itu bekerja dengan luar biasa. So, saudara, biasanya kan awal tahun kita mulai dengan apa? Resolusi. Gym penuh, ya kan? By the way, saya belum ke gym. Tapi saya sendiri tahu bahwa kalau saya ke gym atau saya berusaha untuk bikin resolusi, paling bertahan paling mentok 1 bulan. That's it. Gitu ya. Siapa di sini yang udah resolusi awal tahun, saya mau kurus, saya mau diet, nggak usah angkat tangan. Saya tahu banyak yang kepingin, saya mau kurus, saya mau diet gitu. Tahun ini saya mau lebih kerja lebih keras lagi supaya lebih baik gitu ya. Well, saudara bisa bikin plan apapun. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa tahun ini pun Tuhan sudah sediakan. Awal tahun ini penyediaannya itu, yaitu lewat visinya yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Oke? Saudara, tahun ini Tuhan ingin menuntun God's Beloved Church Jakarta memasuki suatu musim rohani yang sangat amat penting. So, are you ready untuk melihat visi tahun ini? Oke. Banyak yang terhimpit, uang yang semakin menipis, tubuh yang rapuh, rumah yang terendam, jalanan yang berlubang. The Year of Divine Identity, atau identitas yang ilahi. Saudara, saya mendapatkan memang tahun ini sebenarnya saya waktu ulang tahun GBC yang terakhir gitu, somehow Tuhan kasih mengenai suatu kata yaitu identitas. Saya nggak tahu kenapa, itu pas lagi launching juga ya, sinode kita lagi launching yang namanya video identity. By the way, siapa yang udah mulai nonton videonya? I know some, udah ada beberapa yang udah mulai nonton. Jadi di dalam sinode kita, websitenya sinode kita, itu ada video atau pengajaran dari Pastor Paul mengenai identity. Tetapi nggak tahu kenapa itu terus-menerus itu ada dalam pikiran saya mengenai identitas. Tahun ini kita akan berbicara banyak mengenai identitas kita sebagai anak Bapa.
sebagai siapa diri kita di dalam Kristus. Ini bukan tahun untuk berusaha menjadi anak Bapa, berusaha menjadi orang Kristen yang lebih baik. Bukan, saudara. Ini bukan tahun untuk saudara mulai memperbaiki diri saudara. No, it's not. Saya nanti akan jelaskan. Ini adalah tahun di mana Roh Kudus ingin membuka mata kita untuk melihat siapa kita sebenarnya di dalam Kristus. For you to see the divine identity. Suatu identitas yang ilahi. Bahwa kekristenan bukan dimulai dari suatu perilaku. Tetapi kekristenan dimulai dari suatu identitas. Christianity does not begin with behavior. Saudara tidak berusaha menjadi orang Kristen. Enggak. Saudara itu sudah menjadi orang percaya. Siapa dirimu? Siapa dirimu? Saudara kalau tahu kalau identitasmu salah, kehidupanmu pun akan menjadi salah. Tapi kalau identitasmu benar, kamu tahu siapa dirimu, maka kehidupan itu mulai mengalir dengan sendirinya. Saudara harus tahu ya, kalau misalnya saya tanya sama saudara-saudara, halo, siapa namanya? Biasa perkenalkan namanya dulu. Coba perkenalkan dirimu. Biasanya saudara mulai dengan, oh saya punya bisnis ini, saya adalah pengusaha, saya adalah orang bekerja, oh saya gembala, saya ini. Biasanya orang mulai dengan profesi, dengan jabatan, dengan titel. Benar kan? Nggak ada saudara memulai gitu, siapa dirimu? Oh nama saya, misalnya nama saya Yudi. Saya adalah bapak dari 3 anak yang luar biasa dan 1 suami dari 1 orang istri. Oh, jangan salah tuh. Bukan 3 istri 1 anak. 3 anak 1 istri. Iya kan? Jarang kan orang memulai dengan memperkenalkan siapa dirinya sebagai ayah, sebagai suami gitu. Jarang. Gitu ya. Ya kecuali saudara udah tahu, oh saya suaminya si ini. Emang dia kenal siapa ini? Ya kan? Jarang. Tapi saudara mungkin nggak pernah ngomong, saya adalah anak yang dikasihi Bapa. Jarang orang ngomong kayak begitu. Saya adalah seorang percaya. Jarang lah. Kenapa? Orang dunia mikir, ini orang Kristen lagi gitu. Jarang lah orang itu merasa kayak malu mengenai identitas dirinya. Padahal saudara tahu, kalau saudara menjadi anak Bapa, saudara menjadi seorang Kristen, yaitu seorang yang mengikuti daripada ajaran Kristus sendiri, dan saudara tahu bahwa Kristus ada dalam diri saudara, wow, you will know berapa besarnya sebenarnya harganya saudara. Oke? Saudara, kita mulai dengan ayat utama kita. Ya, ada 2 sebenarnya. Tapi saudara, mulai tahun ini kita akan memulai dari kitab Roma. Kita mungkin nanti akan berusaha, kita usahakan ya, tahun ini bisa selesai sampai kitab 2 Tesalonika. Tapi kalau saudara perhatikan, Pastor Paul suka ngomongin Roma sampai 2 Tesalonika, Roma sampai 2 Tesalonika. Ya, terus terang aja nggak semuanya mau dengerin dan semuanya sudah membaca. Tetapi, waktu saya mendengar video identity ini, saya melihat ini penting sekali. Detik kita tidak tahu kita siapa di dalam diri kita dalam Kristus, kita akan mengulangi kesalahan yang sama terus. Mengulang lagi kesalahan tahun lalu. Tahun lalu kayak begitu, tahun ini bakalan sama lagi. Saudara tahu bahwa saudara tidak bisa tinggal diam. Saudara either tambah oke, atau saudara kalau diem aja gitu, itu nggak mungkin saudara. Sama aja lah, tahun lalu sama aja. Enggak saudara. Saudara sedang bergerak ke suatu titik, suatu perjalanan. Saudara akan nyampe nanti akhir tahun ini. Either saudara nyampe dari kemenangan kepada kemenangan, atau saudara mau nyampe-nya dari kemenangan ke kekalahan, kadang kemenangan, kadang kalah, kadang menang, kadang kalah. Saudara naik turun terus, tahu nggak? Jadi keadaanmu itu nggak pernah stabil. Karena apa? Kamu lupa siapa dirimu di dalam Kristus. Detik kamu tahu ke siapa dirimu dalam Kristus,
detik kamu tahu bahwa kitab Roma itu begitu powerfulnya, bahwa itu adalah suatu fondasi yang luar biasa, saudara mulai akan melupakan sebenarnya dirimu yang dulu itu kayak gimana. Saudara perlu tahu nggak kadang-kadang itu. Saya itu suka ngomong dulu, anak saya udah hafal. Saya ngomong dulu saya begini, dulu saya begitu. Saudara biar dulu udah sejago apapun, nggak akan ada apa-apanya kalau dibanding kalau saudara tahu bahwa tahun ini pun banyak sekali tantangan, saudara. Tahun ini bukannya tambah kecil tantangannya tambah besar. Tapi kalau saudara tahu bahwa saudara nggak usah harus refer ke sesuatu yang dulu, tetapi saudara refer kepada sesuatu yang relevan setiap saat. Saudara tahu Kristus itu paling relevan, paling bisa direlate, paling bisa nyambung dalam segala periode, segala zaman, apapun saudara, itu nyambung semuanya. Saudara nanti kalau lihat perjalanan orang Kristen dimulai dari kitab Roma sampai kitab 1-2 Tesalonika. Tapi orang Kristen paling suka baca 1-2 Tesalonika karena isinya adalah mengenai rapture. By the way, this year I will talk about rapture. Saya akan ngomongin mengenai rapture. Karena apa? The blessed hope itu real. Pengangkatan itu ada, saudara-saudara. Saya katakan, pengangkatan itu ada nggak? Ada. Saudara yang percaya di tempat ini, sebagai anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, saudara pasti diangkat. Tidak ada kata, oh ya, nanti ditimbang dulu. Kalau saudara kedagingannya agak berat, tengah-tengah mungkin ketarik lagi ke bawah. Makanya jangan makan kebanyakan. Karena keberatan, malaikat susah ngangkatnya. Sampai tengah mau diturunin lagi nanti gitu ya. Saudara harus tahu ya, bahwa pengangkatan itu bukan tergantung apa yang kamu perbuat. Pengangkatan tidak tergantung siapa dirimu sebelumnya. Pengangkatan itu tergantung seberapa jaminan darah Kristus di atas kayu salib. Itu jaminannya, saudara. You have to know about that. But saya harus kembali lagi. Mari kita buka Roma pasal 8 ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Saudara, kalau bahasa Inggrisnya, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Saudara tahu nggak itu yang belakangan itu harus ditambahin. Padahal harusnya there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Titik. Nggak ada syarat, nggak ada tambahan, nggak ada apapun. Tetapi somehow penulis daripada Roma ini perlu menambahkan supaya kamu nggak salah artikan. Yang berjalan, ya kan? Who do not walk, yang tidak berjalan according to the flesh, menurut daging, tetapi menurut roh. Kenapa harus ditambahin? Karena manusia begitu diomongin, gak ada lagi hukuman dalam Kristus Yesus. Yes, saya mulai berjalan seenak saya sendiri. Penulisnya tahu. Makanya sampai ditambahin. Padahal aslinya itu there is now, therefore, no condemnation in Christ Jesus, titik. Dan itu cukup. Karena apa? Syaratnya cuma satu. Percaya pada Kristus Yesus. Apakah kamu di dalam Kristus Yesus? Apakah kamu di dalam Kristus Yesus? Are you sure? Apakah saudara-saudara sekalian yang ada di tempat ini ada di dalam Kristus Yesus? See? Setengah-setengah kan yang percaya. Yakin nggak saya di dalam Kristus Yesus? Saudara kalau mau tahu siapa dirimu di dalam Kristus Yesus, saudara nanti coba cari dari Roma sampai 2 Tesalonika. Di dalam Kristus
Di dalam Dia, nah itu saudara cariin itu semua. Melalui Kristus, melalui Dia, itu semua menggambarkan dirimu. Saudara kalau dapat ini, tahun ini, saudara akan melewati setiap tantangan dengan kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan. Amin. Saudara, yang kedua, ayat yang kedua, ini yang menjadi ayat angkur atau jangkar daripada tahun ini. Oke? 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ini menjelaskan siapa mengenai di dalam Kristus, kenapa bisa nggak ada penghukuman. Ia adalah ciptaan yang baru, yes, a new creation. Suatu ciptaan yang baru itu seperti apa? Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tapi pastor, saya lihat kehidupan saya, modelnya kayak ciptaan lama. Ya kan? Luarnya nih baru nih, gitu. Ya kan? Canggih nih. Ya kan? Mobilnya keren nih. Dalamnya mesin Cina, saudara. Saudara bilang, ya yang keren lah dalamnya ya mesinnya Eropa kayak gitu. Mesin Jepang kayak gitu. Luarnya sih keren. Mobil China, nggak ada yang jelek satupun. Lebih keren daripada mobil Eropa. Tapi ujung-ujungnya dalamnya perangkat dari China. Saya nggak bilang mobil China jelek ya. Saya cuma bilang gitu. Orang mikirnya, wah ini mobil Eropa dari mana nih? Ya kan? Saudara pikir saudara seperti itu. Tapi yang kebenarannya, kebalikannya. Karena yang luar ini semakin lama, semakin jelek saudara-saudara. Justru dalamnya, jeroannya semakin lama, semakin mulia. Itu yang terjadi. Itulah kebenarannya. Dia yang ada di dalamku itu semakin bertambah. Yang di luar itu semakin berkurang. Saudara mau stem cell kayak gimana pun, saudara mau bayar semahal apapun, yang namanya stem cell ada umurnya. Saya tahu orang yang do stem cell, I know. Seolah-olah dia bisa mereverse atau membalikkan waktu. Benar kan? Stem cell di Swiss 750 juta, 1M. Bagi beberapa orang itu mah nggak ada artinya. Tapi luarnya diperbaharui, dalamnya isinya itu insecurity. Nggak pernah aman. Karena selalu ada orang yang lebih jago stem cell-nya, lebih muda lagi dari dia. Saudara tahu di Korea, itu orang suka tarik-tarik kan? Semuanya ditarik semuanya. Apapun ditarik saudara-saudara. Muka itu bisa ditarik gitu dari sini kemari gitu. Beneran saudara-saudara. I've seen it. By the way ya, nothing wrong. Kalau saudara mau pergi ke Korea, punya uangnya, saudara punya agennya, pergi ke sana, 400 juta, 500 juta, itu udah termasuk semua, tinggal segala macam, termasuk ini semuanya beres. Saudara akan mundur sekira-kira umurnya 20 tahunan. Oke? Tergantung dokternya sih. Kalau kerjanya meleset, gitu ya, saudara bisa tambah tua 20 tahunan. Karena saya pernah lihat, ada orang operasinya fail. Saya sampai ngelihat, ini siapa ini orang? Sampai saya nggak mengenali dia. Saya pikir dia ini adalah seorang yang lebih tua. Ternyata ini orang yang sama. Saya pernah lihat tuh saudara. Saya bilang, wow. Ternyata ya secanggih-canggihnya orang gitu yang mencoba untuk mereverse. Nggak ada yang pernah secanggih yang namanya Sarah, istrinya Abraham. Kenapa? Karena Sarah itu di umur 90 tahun. Saudara tahu nggak 90 tahun? Ini pinggul ini nggak bisa begini-begini, saudara-saudara. Kemarin teman saya datang pergi malam-malam gitu ya. Dibilang ini hipnya ini katanya nggak bisa apa-apa. Dia begini-begini dia. Goyang-goyang dia. Well, saudara-saudara harus tahu ya. Sarah umur 90 tahun. Itu dimauin sama raja. Oke, artinya either ini raja bego banget, atau buta, atau juling, atau nih Sarah benar-benar dimudahin sama Tuhan secara supernatural. Belum ada dokter Korea, belum ada stem cell, saudara.
mendadak jadi muda. Sampai Abraham harus ngaku-ngakunya dia adiknya lagi gitu. Kakaknya atau adiknya, saudaranya lah pokoknya gitu ya. Berapa kali saudara-saudara? 2 kali. Saudara bisa bayangkan, masa dua-duanya raja buta semua? Nggak mungkin kan? So the only explanation adalah Sarah mengalami literal renewal of youth. Kalau dalam dirimu, dalam hatimu, di dalam jiwamu, engkau mengalami pemulihan atau kemasa mudaan, luarnya pun jadi muda. Saya punya, dulu itu pernah memimpin anak-anak youth. Saudara pikir, anak-anak youth jemaatnya harusnya adalah youth. Saudara harus tahu, yang datang itu bukan cuma youth. Yang lebih tua dari saya 10 tahun pun ikut datang saudara-saudara. Tapi bro kita satu ini pakai pakaian yang luar biasa, anak youth gitu ya. Anak youth tahun 60-an, 70-an. Ngedisco, luar biasa. Dan saya lihat, ini saudara kita ini dikaruniai dengan kemudaan. Orangnya sama loh, ada di tempat ini. Boleh, ini ada kesaksiannya di sini nih. Luar biasa, nanti boleh tanya, resepnya gimana? Gimana bro? Pakai kaos itu ya bro ya? Sama celana yang warna-warni itu ya? Itu. Dia itu adalah jemaatnya youth. Can you imagine? Dan dia gak malu untuk loncat untuk Tuhan. Wow, just like David dance. Makanya saya bilang, tadi ini yang dance itu ya, kenapa Pastor Lita pengen cepet-cepet kemari? Supaya bisa ngedance, saudara-saudara. She wants to dance. Dance for the Lord. Amin. Itu tuh, saudara bayangan Kristus itu kayak gimana sih, Yesus? Saudara bayangin Yesus itu umurnya 30. Sekarang kan udah tahun berapa ya? Harusnya Yesus di atas surga itu ya, Bapa gitu. Bapak itu bawaannya tua gitu ya kan. Duduk di kursi, jenggotnya panjang, warnanya putih banget gitu. Matanya udah keriyip-keriyip gitu ya. Habis itu tangan kanan, tangan kiri dia megang itu namanya tongkat. Tongkat untuk apa? Kalau saudara bandel, tepok dikit kalau bisa. Kayak gitu. Apakah itu gambarannya Bapa di surga? Ini ngomongin identitas. Kamu pikir Bapak di surga, rambutnya udah putih semua. Siapa yang bilang? Putih itu adalah tanda tua. Yesus itu, dia itu matinya dikubur itu muda. Umur 30-an. No, I believe, saya percaya, Bapak kita di surga, itu forever umurnya 30-an sampai 33 tahun. Selalu muda di atas sana. Saudara-saudara, ini ngomongin rapture ya. Sorry, saya agak sedikit veer off dikit. Rapture, saudara nanti akan digantikan dengan tubuh yang baru. Saudara tahu nggak? Itu identitasmu. Saudara itu sudah menjadi bagian. Sudah disediakan spare part-nya sama Tuhan. Saudara harus tahu ya. Tuhan Yesus itu, dia strong, dia itu kuat, dia itu muda selalu. Saudara nanti di surga juga akan diubahkan semuanya, tubuhnya menjadi muda kembali. Saudara mungkin akan kenalin orang tua saudara, orang yang telah meninggal sebelumnya. Saudara tidak akan menemui orang yang sama. Saudara akan menemukan mereka yang sudah naik ke surga, waktu ngeliat, saudara ngenalinya waktu mereka umur 30-an. Waktu mereka lagi kuat-kuatnya. Saudara bayangkan, itulah namanya pengharapan yang diberkati itu. The blessed hope. Capek-capek kita di sini spending time. 30-40 juta hanya untuk nyuntik sana, nyuntik sini, botok sana, botok sini, saudara. Di surga cuman dalam sekejap mata, saudara diubahkan langsung. Perfect semuanya. Yang cowok-cowok, six pack semuanya. That is the identity of a new creation. Ciptaan yang baru, saudara. Saudara, kalau perhatikan ya, kata pertama, demikianlah atau therefore. Artinya, ini adalah suatu kesimpulan. Paulus sedang menarik kesimpulan yang final. Apa kesimpulan finalnya? Tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus Yesus. Tetapi, saudara, kalau kita mau memahami Roma 8 ayat yang pertama, kita nggak bisa langsung lompat ke Roma 8 ayat yang pertama.
Karena ada Roma 1 sampai Roma yang ke-7. Dan ada yang namanya kitab Kisah Para Rasul, ada yang namanya kitab 4 kitab Injil, dan seluruh perjanjian lama, saudara. The story, kisahnya itu, masalah manusia sudah dimulai dari Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang pertama sampai yang ketiga. Manusia itu udah diciptakan, identitasnya udah jelas, saudara-saudara. Bukannya nggak jelas. Dia diciptakan segambar dan serupa dengan penciptanya. Itu udah jelas kan? Itu gambaran manusia, identitas manusia yang sesungguhnya. Hubungannya aman nggak? Aman lah, relasinya itu nggak pernah ada gangguan. Dia ada rasa takut? Nggak ada, saudara. Ada rasa malu? Nggak ada. Karena apa? Telanjang nggak malu. Benar? Identitasnya itu. Semenjak kapan kita tahu-tahu telanjang malu? Nah, saudara, manusia itu sebenarnya dia nggak usah mencari identitas. Manusia itu sudah menerima identitas daripada Tuhan sendiri. Masalah intinya, ini bukan sekedar soal makan buah, saudara. Tadi kan ada tuh di videonya makan buah kan? Bukan itu. That's not it. Bukan di act. Tetapi Kejadian 3 berkata bahwa manusia berhenti untuk mempercayai Allah. Manusia mulai nggak percaya apa yang Tuhan ngomongin. Waktu manusia tidak percaya kepada Allah, dia mulai berusaha menjadi seperti Allah dengan caranya sendiri. Dia coba. Akibatnya apa? Waktu manusia berusaha menjadi Allah, rasa malunya muncul. Rasa takutnya muncul. Takut dihukum. Mulai sembunyi. Hubungan udah mulai nggak baik. Mulai saling menyalahkan. Saudara kalau udah mulai nyalain orang, nyalain keadaan, ini gara-gara si ini sih, gara-gara si itu sih. Oh ini pasti gara-gara ini. Saudara tahu, itu adalah sifatnya ciptaan lama. Yang lama itu kayak begitu. Karena apa? Itu kondisinya Adam. Adam tukang nyalain nggak? Iyalah. Udah dikasih sama Tuhan. Bagus-bagus. Dia nyalain Tuhan juga atas ciptaannya. Siapa yang bisa disalahin? Saya salahin. Yang penting bukan saya yang salah. Ya kan? Manusia mau cari pembenaran dirinya sendiri. Saya mah nggak pernah salah. Orang lain tuh yang salah, yang bikin saya kayak begini. Nggak adil emang. Itu kan problemnya kita. Itu masalah identitas. Emang ada yang menghukum kamu? Saudara percayanya kayak gimana sih? Identitas mulai rusak. Sejak itu manusia mulai hidup dengan pertanyaan, saya ini cukup gak sih? Saya ini diterima gak sih? Apakah Tuhan itu masih baik dalam kehidupan saya? Itu kan pertanyaan kita terus menerus kan? Itu nanti yang akan kita bahas mulai Januari sampai Desember. Permasalahan kejiwaan kita. Kenapa kita gampang sekali ngiri sama orang? Kenapa kita mulai ngelihat kanan, lihat kiri kayak seolah-olah kehidupan saya yang paling nggak benar, kehidupan orang lain kenapa bisa lebih benar? Kenapa saya harus ngalamin kayak begini? Itu semua akan dibahas semuanya. Oke, ini luar biasa sekali gitu. Dan inilah akar daripada dosa, yaitu hidup terpisah dari Allah dijadikan sumber identitas. Itu akar dari dosa. Bahwa manusia itu bisa hidup seolah-olah terpisah dari Allah. Dan dia bilang oke. Dan itu identitas saya. Saya udah biasa kok kayak begini. Emang Tuhan ada efeknya dalam kehidupan saya? Emang benar Tuhan itu baik? Itu pertanyaan-pertanyaan saudara. Dan masalah ini menjadi masalah yang sangat universal. Makanya Paulus mengambil masalah kejadian. Dari kejadian, dia ambil dari Roma 1 berkata, ini bukan cuma kisahnya Adam. Ini kisahnya seluruh umat manusia. Karena kita semua ada di dalam Adam waktu dulu. Roma 1 itu menjelaskan bahwa manusia itu mengenal Allah. Tetapi tidak pernah memuliakan Allah. Dia tahu siapa Allahnya. Dia nggak mau memuliakan Allah. Dia nggak mau bersyukur. Dia menggantikan kebenaran dengan kebohongan. Saudara dibohongin terus, saudara mau sama iblis. Kita bilang kita sih orang percaya. Kamu orang percaya nggak? Amin.
Percaya nggak Tuhan masih baik sekarang dalam kehidupanmu? Tergantung sih. Kalau lagi cuan sih ya baik sih Tuhan sih. Kalau menang saham sih oke. Tapi kalau saya lagi kalah nih bertubi-tubi, apakah Tuhan masih baik? Ya kan, meragukan lagi gitu loh. Ya kan? Masalahnya manusia itu bukan kurang pengetahuan. Pengetahuannya udah banyak. Tetapi masalah manusia itu menolak Allah sebagai pusat dari kehidupannya. Itu yang jadi masalah. Akibatnya apa? Kamu mulai ganti identitasmu dengan jabatan, posisi, ciptaan, dengan apa aja. Apa aja untuk mengganti identitas kita. Kita mulai cari arti hidup kita, makna kehidupan kita, cita-cita kita di luar Tuhan. Kalau bisa. Mulai akibatnya apa? Moral kita itu menjadi rusak. Sekali lagi ya, yang menyebabkan kehidupan kita parah itu bukan karena moral yang rusak, enggak. Moral yang rusak itu bukan sebab, itu akibat. Jadi jangan saudara bahas mengenai akibatnya semua. Iya, kehidupan saya kayak begini gara-gara saya sih dulu begini. Itu akibat semuanya. Itu bukan sebabnya. Sebabnya kita nggak pernah menempatkan dia sebagai pusat dari kehidupan kita. Karena kita nggak percaya sama dia. Amin. Dosa itu adalah masalah identitas sebelum menjadi masalah perilaku. Sekali lagi saya katakan. Dosa adalah masalah identitas sebelum menjadi masalah perilaku. Karena manusia itu suka ngomongin dosa itu soal perilaku. Kamu sih kayak begini, kamu sih suka nonton yang enggak-enggak, kamu sih suka inilah, kamu suka berbuat kayak beginilah, kamu emang begini gitu. Semuanya perilaku. Kita ngomonginnya akibat semua. Tapi nggak ada yang nanyain, kenapa sih kamu seperti itu? Jarang orang mau nanyain kayak begitu. Yang dihakimi selalu perbuatan. Betul? Kita selalu menghakimi hasil semua. Mana hasilnya? Katanya di dalam kasih karunia. Mana hasilnya? Selalu minta hasil. Nggak pernah ngomongin penyebabnya. Amin. Roma 2, Roma 3, ini berbicara bahwa semua manusia gagal tanpa pengecualian. Saudara harus tahu ya, orang Roma 2 katakan orang yang menghakimi orang lain pun bersalah. Roma ini luar biasa. Ini hubungan ini mengenai sifatnya Adam nih. Ya orang kalau dikatain, kamu begitu ya, dia paling jago tuh. Udah ditimpuk batu, sebelum timpuk batu saya timpuk balik lebih keras. Kalau bisa. Saya nggak mau diinjek-injek. Saya nggak mau harga diri saya ini. Sebelum harga diri saya diinjek, saya injek dia dulu, ya kan? Kalau bisa. Orang itu biasanya kayak begitu. Orang yang menghakimi orang lain juga bersalah, saudara. Sekali lagi, moralitasmu tidak menyelamatkanmu. Moralitasmu tidak menyelamatkanmu. Roma yang ketiga, tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Nggak ada yang benar. Saudara mau coba menutupi apa? Si Paulus ini paling jago nutup semua pintu. Karena apa? Dia moralitasnya paling jago. Dia juga ahli Taurat. Yang namanya hukum, dia udah mentok semuanya. Agama nggak akan pernah cukup. Hukum Taurat tidak juga cukup. Moralitas tidak akan cukup. Jadi kamu sebaik apa? Oh, dia orangnya baik sih. Orangnya baik. Sampai kapan dia jadi baik? Nanti begitu nggak baik dikit gitu. Dia mah orangnya kayak begitu. Nah, ya kan cepet banget kan kita ngejudge orang kan. Paling cepet kita itu suka menghakimi orang. Ngeliatnya moralitas orang lain. Moralitas bohong-bohong dikit diri saya. Saya masih lebih baik daripada dia. Ya kan? Selalu ngomongnya begitu. Amin. Saya mah lebih rendah hati dari dia. Orang membandingkan moralitas nggak akan menyelamatkanmu. Yang jadi adalah kamu akan jadi orang yang menghakimi paling jago di seluruh dunia. Ya, pastor hari ini kenapa khotbahnya nampol banget? Ya, saya pun juga ketampol sih. Jangan pikir saya nggak ketampol, saudara. Karena saya pun sering merasa lebih jago daripada orang lain. Di titik ini, seluruh umat manusia berdiri bersalah di hadapan Allah.
Ini penting. Semua manusia berdiri salah di hadapan Allah. Oh, nggak ada yang benar ya? Nggak ada, saudara, di hadapan Allah. Di hadapan orang lain mungkin kamu bisa ngibul. Di hadapan Tuhan nggak bisa. Nggak bisa, bro. Nggak bisa, sis. Mata Tuhan lebih daripada CCTV. Dia lebih daripada X-ray, daripada MRI. Ngeliatnya ke dalam. Saudara pikir saudara bisa taruh di depan, berbuat baik, ngasih ini, ngasih itu. Kayaknya baik. Siapa yang tahu isinya? Ya kan? Saudara, Injil, ini penting kenapa? Injil itu tidak manis kalau kita tidak jujur tentang masalahnya. Injil itu tidak akan manis kalau saudara nggak jujur sama masalahnya. Kalau saudara tahu, saudara nggak bisa, baru saudara bisa dikasih tahu, itu namanya kabar baik. Amin. Sih, hukum Taurat apa kerjanya kalau gitu? Untuk apa fungsinya Tuhan ngasih Taurat sih? Udah tahu manusia nggak bisa. Justru itu, hukum Taurat itu membuka ketidakmampuan manusia. Roma 3 sampai Roma yang ke-7. Hukum Taurat diberikan bukan untuk menyelamatkan. Saya lagi, hukum Taurat diberikan bukan untuk menyelamatkan, tapi menunjukkan kebutuhan akan juru selamat. Roma 7 menggambarkan manusia berusaha ingin taat, berusaha ingin benar. Tapi kejadiannya selalu gagal. Even the best of the best, Rasul Paulus, ahli Farisi dari Farisi, ahli Taurat dari Taurat, orang paling Yahudi, dia pun gagal. Amin. Jadi dia katakan, apa yang aku kehendaki tidak aku lakukan. Ini adalah potret manusia. Dia mencoba membangun identitas lewat ketaatan. Oh, ini orang rajin ke gereja. Dia taat ya. Waduh, taat nih, baik nih. Dia kira itu dia orang Kristen tuh. Paling oke tuh. Identitasnya paling jago. Ya kan? Gue masih mending dibanding tetangga gue gak pernah ke gereja sama sekali. Ya kan? Selalu ngomongnya kayak begitu gitu. Dia semakin, tahu nggak? Potret manusia itu semakin sadar bahwa manusia itu gagal. Hukum itu tidak bisa mengubah identitasmu, saudara. Tidak bisa mengubah identitas. Hukum hanya mengungkapkan masalah. Sama dengan berkat. Sama dengan masalah. Itu hanya mengungkapkan siapa dirimu. Uang, sakit penyakit, itu cuma mengungkapkan siapa diri kita. Kalau kamu lagi sakit, kalau kamu lagi bokek, apa yang kamu lakukan? Saudara, puji nama Tuhan. Ada nggak solusinya? Ada. Karena Kristus menyelesaikan masalah yang dimulai dari Kejadian pasal yang pertama sampai Roma pasal yang ke-7. Disinilah Injil itu mulai bersinar. Yesus, dia harus datang sebagai Adam yang terakhir. Solusinya itu. Karena kita nggak bisa memperbaiki diri kita. Yang ada adalah identitas kita ini harus diganti, saudara. Yesus itu datang untuk mengganti identitas kita. Dia datang sebagai Adam yang terakhir. Yesus hidupnya sempurna. Dia menanggung dosa. Dia mati sebagai pengganti. Bangkit sebagai manusia yang baru. Itu yang perlu disediakan. Itu solusinya. Salib, tempat dosa dihakimi. Jangan saudara lihat lagi sebelumnya. Karena saudara punya dosa semuanya udah di atas kayu salib. Udah 2000 tahun yang lalu. Kalau saudara masih ngungkit-ngungkit, artinya salib itu nggak ada artinya untuk hidup saudara. Ngapain ngungkit-ngungkit dosa lagi? Amin. Tempat keadilan Allah. Yang paling dicelakai siapa sih sebenarnya? Saudara sama saya bilang, Tuhan nggak baik. Tuhan nggak adil. Masa orang lain diberkati, saya nggak diberkati. Saudara mau benar-benar adil? Saudara yakin Tuhan mau benar-benar adil? Yang saya tahu kalau Tuhan benar-benar adil, nggak ada satupun kita bisa masuk surga. Nggak ada sedikit pun kita bisa ngomong namanya rapture. Nggak bakalan. Oh iya, kamu harus persiapkan dirimu. Coba deh kamu persiapin dirimu sebelum rapture. Sebaik-baiknya. Jangan buat salah, jangan mikir yang enggak-enggak. Kamu mikir yang enggak-enggak, langsung enggak di rapture.
Hidupmu harus kudus, benar-benar sekudus-kudusnya. Yakin? Di salib itu, identitasmu yang lama di dalam Adam, itu sudah disalibkan. Nggak ada lagi. Amin. Apa yang rusak di dalam Kejadian, dipulihkan di dalam Kristus, yaitu solusinya ini, Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman. Relax saudara, karena Kristus sudah menyelesaikan, tidak ada lagi yang perlu dihukum. Siapa yang perlu dihukum? Kamu. Kamu sudah selesai, saudara. Sudah selesai mana? Di atas kayu salib. Itu penghukuman kamu. Saudara mau mencoba menghukum dirimu. Untuk apa? What's the point? Saudara menghukum dirimu karena saudara merasa penghukuman Kristus tidak cukup. Never enough. Never enough. Ya kan? Mesti nyanyi lagi. Are you sure? Kamu merasa bahwa pengorbanan Kristus itu cukup bagimu? Padahal pengorbanan Kristus, kematian dan kebangkitannya, kenaikannya, itu lebih daripada cukup dalam kehidupanmu. Nggak ada satupun yang bisa saudara sediakan. Saudara mau berusaha pun nggak bisa. Jadi untuk apa kalau gitu hidup di atas permukaan bumi ini? Saudara menikmati setiap berkat yang sudah disediakan di dalam Kristus Yesus. Berkat rohani yang sudah disediakan. Pada saat saudara duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu, bersama-sama dengan Kristus, waktu saudara pakai benefitnya. By the way, ini ngomongin asuransi ya. Asuransi itu saya pakai sebaik-baiknya. Saya merasa worth it banget. Karena apa? Benar-benar mentok kepake semuanya. Benar-benar saya sampai wow gitu ya. Saya bukannya promosinya atau gimana ya. Tetapi kalau saudara udah dibayar semuanya, saudara pasti mikir di rumah sakit gitu ya kan. Kalau istri saya lagi di rumah sakit, dia lagi terkapar, dia lagi mikirin kapan saya sembuh, kapan saya keluar. Saya lagi mikirin, ini biayanya berapa gitu ya. Itu mulai mikir kan, gitu lah. Habis itu, asuransi cuma bilang, semua udah di cover, kelar. Nggak perlu lagi ada apa-apa. Nggak perlu lagi ada apa-apa, silakan keluar langsung. Gitu. Itu saudara kira-kira gimana? Ngomong satu, yakin nggak ada apa-apa. Nanti sebelum keluar saya tahu-tahu ditagih. Tapi beneran waktu orangnya datang, Pak, Bu, ini ya Bu ya, semuanya udah di cover gitu ya. Tahu nggak apa dalam pikiran saya? Yakin nih masnya ini pasti ada kesalahan nih. Masa sih seginian, sebegini besar lu di cover, yakin nih gitu. Apa nggak rugi dia? Enggak sih. Yet. Saya mikirnya, berapa yang saya harus bayar lagi? Karena saya merasa saya nggak layak nih. Saya ini harusnya bayar lebih nih. Enggak loh. Udah benar-benar di cover, ya di cover. Ya sudah selesai. Apa yang saudara harus lakukan pada saat saudara tahu saudara udah di cover? Ngomong, thank you. That's it. Jalani kehidupanmu. Jangan balik lagi rumah sakit, saudara. Ada orang suka, saya senang sekali dengan makanan rumah sakit. Wow, enak banget gitu. Wow, rasanya itu enak banget gitu. Saya bisa nyetel, kadang bisa lebih asin, bisa kurang garam gitu ya. Saudara, I tell you, di rumah sakit it's terrible saudara makanannya. Saya sampai beli dari luar tuh saya banyak banget gitu. Saya dikasih voucher kan. Saya mentokin semua tiap hari. Bread gitu. Saya beli semuanya. Itu juga di dalam rumah sakit. Juga nggak enak juga saudara. Sampai saya bingung gitu. Ini apa yang enak? Sampai beberapa teman kita mulai bawain makanan. Saya baru rasanya, aduh gitu ya. Ini baru rasanya saya tahu. Saya di rumah lebih enak makannya. Istri saya tahu juga seenak-enaknya tidur di rumah sakit. VIP sekalipun lebih enak tidur di rumah, saudara. Benar? Why? Why saudara harus menormalisasi bahwa saudara perlu masuk rumah sakit tiap tahun? Why? Apa nggak cukup penghukuman Tuhan Yesus sampai saudara harus menghukum dirimu dengan saya layak memang masuk rumah sakit? Is that true? Is that your identity? Identitasmu itu bukan. No, right? Wow, waktu ini cepat ternyata ya. By the way, saudara, berdasarkan seluruh kitab ini, berdasarkan kejadian, berdasarkan dosa manusia, berdasarkan ketidakmampuan hukum, berdasarkan salib Kristus, vonis surga final, yaitu bukan
tidak ada penghukuman kalau kamu berhasil. Bukan, tapi tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Itu keputusan surga. Saudara, mau setuju sama keputusan surga atau perasaanmu? Dengerin keputusan surga lebih enak ya. Hidupmu itu akan restful. Tahun ini, kalau saudara rest, Tuhan bekerja. Kalau saudara mau kerja tahun ini, Tuhan rest. Pilih mana? Silahkan. Ini dasar identitas kita. Harus ada legalitas. Saudara tahu nggak dasar hukum? Dasar hukum penting nggak? Penting, saudara. Mau apa-apa harus ada dasar hukum. Dasar legalnya nggak jelas, identitas rohanimu nggak akan pernah jelas. Nggak pernah stabil. Tetapi, saya harus katakan bahwa penghukuman tidak punya dasar legalitas di dalam kehidupan anak-anak yang percaya. Sekali lagi saya katakan, penghukuman, condemnation, has no legal rights in the life of a believer. Jangan kamu hidup condemn. Itu nomor satu. Dasar dari semuanya. Karena Tuhan Yesus telah menyediakan keselamatan di atas kayu salib. Artinya apa? Tidak ada lagi dakwaan. Tidak ada lagi kasus lanjutan. Tidak ada lagi hukuman yang tertunda. Saudara nggak perlu lagi mikirin nanti saya bakalan dihukum kayak gimana. Saya harus mempersiapkan diri saya supaya saya nggak dihukum. Supaya saya ikut naik ke surga. Saudara nggak perlu. Amin, saudara. Nggak ada yang menghukum saudara. Kristus pun tidak. Don't punish yourself. Saudara renungkan ya. Kalau Tuhan tidak menghukum kamu, mengapa kamu masih menghukum dirimu sendiri? Kalau salib menutup kasusmu, mengapa kamu hidup seperti orang terdakwa? Banyak orang Kristen itu hidupnya sebagai orang bebas, tapi pikirannya kayak orang bersalah terus. Dan sekarang ada pertanyaan. Jika nggak ada lagi penghukuman, lalu siapa diri kita kalau nggak ada lagi penghukuman? Jawabannya, jika seorang ada di dalam Kristus, engkau adalah ciptaan yang baru. Divine identity. You have the divine identity. Kamu punya identitas ilahi, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus jadi identitasmu. Roma 8 ayat yang ke-1 itu bukan akhir dari segala-galanya. Tetapi Roma 8 ayat yang 1 itu adalah fondasi dari identitas barumu. Dosa sudah dijelaskan, hukum Taurat membuka ketidakmampuan manusia. Kristus sudah selesaikan semuanya di atas karya salib. Keputusan surga cuma satu, tidak ada penghukuman. Final, selesai. Saya lagi ya, saudara sudah diampuni, saudara sudah lahir baru. Jangan hidup dalam perasaan bersalah, jangan hidup dalam perasaan gak layak. Jangan hidup rasanya kayak Tuhan kecewa sama saudara. Tuhan gak pernah kecewa. Amin. Yesus itu gak setengah-setengah nanggung dosanya. Dia tidak menghapus sebagian dosamu. Dia menghapus seluruh-luruhnya. Bersih. Mari kita hidup dengan identitas kita yang baru.